Wanita ini memeluk anaknya yang sedang tidur siang. Seorang pria tunawisma menerobos masuk. Lihatlah kulit wanita yang halus dan lembut. Gelandangan itu dengan paksa menyeret wanita itu ke kamar. Wanita itu berangsur-angsur berubah dari dipaksa menjadi menikmati. Di daerah pedesaan terpencil di Jepang, sepasang suami istri biasa hidup. Sang suami menghidupi keluarga dengan menarik gerobak. Padahal istrinya sudah melahirkan 2 orang anak. Namun sosok dan penampilannya masih bugar. Setiap kali Dalang pulang kerja, tahun ini dia akan membuatkannya sepoci sake, diracuni oleh sebotol anggur, pesan instan kelelahan setelah mandi. Dalang berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Jin Lian di samping sedikit frustrasi. Sejak memiliki anak kedua, pasangan itu sudah lama tidak mesra. Keesokan harinya seorang lelaki menganggur muncul di desa. Simon baru saja kembali dari militer. Tidak ada pekerjaan, berkeliaran di desa sepanjang hari. Dia membeli beberapa makanan ringan dan datang ke rumah Jin Lian. Jin Lian sengaja menghindari satu sama lain. Bagaimanapun, dia sudah menjadi wanita yang memiliki suami. Beberapa hari lagi akan ada upacara pernikahan sepasang suami istri di desa tersebut. Jin Lian berinisiatif datang dan membawakan teh dan air. Saat ini, Simen yang sedang mabuk masuk. Dia selalu ingin menemukan seseorang yang mirip Jin Lian. Wanita yang berbudi luhur. Dalam perjalanan kembali lagi, pikiran Jin Lian dipenuhi dengan suara Simen. Ada senyuman di wajahnya. Pada hari ini, Jin Lian sedang beristirahat di rumah sambil menggendong anaknya. Tanpa diduga, Simen menerobos masuk, saling memandang kulit putih dan lembut satu sama lain. Simen memiliki dorongan hati yang tidak bisa dijelaskan. Dia meraih Jin Lian dan bergegas masuk ke dalam rumah. Dalam tangisan putranya, Simen mengambil alih Golden Lotus dengan paksa. Jin Lian justru menunjukkan senyuman bahagia setelahnya. Bertahun-tahun dia merasakan aroma pria itu lagi. Di lain waktu Simen sering datang ke rumahnya untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan Jin Lian. Namun Dalang masih belum tahu. Bekerja tanpa kenal lelah untuk menghasilkan uang setiap hari. Putrinya yang bijaksana mengambil inisiatif untuk menepuk punggungnya. Dia mengatakan bahwa ibunya sangat bahagia akhir-akhir ini. Berdandanlah seperti yang sedang jatuh cinta. Namun Dalang sama sekali tidak ambil hati. Bagaimanapun juga, Jin Lian juga seorang wanita. Lambat laun, Simen dan Jin Lian menjadi semakin berani. Tidak peduli cuaca berangin atau hujan, mereka akan menangis. Agar bisa bersama selamanya, Simen sebenarnya punya ide jahat. Dia menyihir Golden Lotus dan meracuni anggur. Di luar dugaan, Jin Lian justru setuju. Ini adalah Simen King dan Pan Jin Lian versi Jepang. Keduanya bekerja sama untuk bertaruh pada anggur Dalang. Kemudian Huo membuat pihak lain kelelahan sampai mati. Nama wanita itu adalah Jin Lian. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang menawan. Suaminya Dalang menarik gerobak keluar setiap hari. Sesampainya di rumah dia langsung tertidur. Hal ini membuat Jin Lian merasa sedikit kecewa. Baru-baru ini dia bola-balik dengan gadis Simen yang baru saja pensiun dari tentara. Untuk bisa bersama Simen menggoda dia untuk meracuni saudara ke-9 suaminya. Tunggu sampai Dalang pulang kerja. Tahun ini dia memberikan saudara ke-9-nya yang beracun kepada suaminya. Tidak butuh waktu lama hingga sang suami mengalami koma. Kali ini Simen membuka pintu dan masuk. Dia adalah teratai emas. Bawa talinya. Keduanya membuat Dalang kelelahan sampai mati dengan tali. Setelah Dalang merasa jijik, Jin Lian mulai merasa takut. Tapi sekarang dia hanya bisa berpura-pura berani. Agar tidak ketahuan, mereka menantang badai salju untuk menarik tubuh itu ke gunung belakang. Buang ke dalam sumur kering. Kalau ada yang bertanya kemana perginya Dalang, Jin Lian akan berbohong dan mengatakan bahwa dia pergi ke Tokyo untuk berbisnis. Setelah setengah tahun, dedaunan di punggung gunung berangsur-angsur menguning. Simon merasa bersalah. Dia naik gunung setiap hari untuk mengumpulkan daun-daun yang berguguran. Kemudian taburkan ke dalam sumur kering. Waktu berlalu dan 3 tahun telah berlalu. Orang-orang berspekulasi Dalang hilang. Namun tahun ini, dia bersikeras agar suaminya bekerja di luar malam ini. Tahun ini dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya. Jadi dia membuka pintu dengan seluruh tangan dan kakinya. Namun, tidak ada yang ditemukan. Akibatnya, dia ketakutan ketika berbalik. Suaminya terlihat pucat dan duduk di depan api unggun. Dia akan segera berlutut di tanah tahun ini. Ia mengakui kesalahannya. Namun Dalang tidak berkata apa-apa. Perlahan-lahan angkat tangannya. Tahun ini saatnya suaminya ingin minum. Jadi dia segera mengambil botol itu dan bergegas keluar. Setelah minum sake,
Jin Lian tidak kembali ke rumah. Sebaliknya, dia sampai ke sumur kering di belakang gunung. Tuangkan semua sake ke bawah sampai subuh. Tahun ini dia dibangunkan oleh Shimen yang naik gunung. Dia tidak lagi berani pulang. Jadi dia meminta adiknya untuk datang dan menemaninya. Malam itu adiknya terjatuh begitu memasuki rumah. Dia mendongak dan melihat Dalang duduk di samping becak. Ini membuatnya takut. Apapun yang terjadi, dia tidak akan tinggal di sini lagi. Saat ini, putrinya juga menambahkan, ia bermimpi ibunya terjebak di dalam sumur. Semoga seseorang bisa menyelamatkannya. Dia sangat takut sehingga dia segera pergi mencari Shimen tahun ini. Dia tidak bisa lagi melanjutkan hidup. Sayangnya mereka tidak ingin orang lain mengetahui hubungan mereka. Insiden itu segera sampai ke telinga polisi. Dia berbalik dan datang untuk menyelidiki masalah tersebut. Polisi segera menemukan Jin Lian. Namun Jin Lian tetap berbohong bahwa suaminya pergi bekerja. Dari ekspresinya polisi sepertinya mewaspadai Istani. Jadi dia mulai mengunjungi penduduk desa terdekat. Pria menyelinap ke kamar tetangga wanita. Dia tidak panik setelah terbangun. Sebaliknya, dia menerima permintaan mesum pihak lain. Belum lama ini, Jin Lian bekerja sama dengan Shimen untuk mencekik suaminya hingga tewas. Tak disangka, hantu dalang kembali menimbulkan masalah. Hal ini tersebar di mana-mana di desa. Polisi segera pergi ke desa untuk menyelidiki. Jin Lian khawatir masalah ini akan ketahuan. Jadi dia pergi ke Shimen untuk membahas tindakan pencegahan. Dia awalnya ingin terbang bersama Shimen. Tapi Simon ragu-ragu. Jika dia pergi sekarang, dia pasti akan dicurigai. Simon memintanya untuk bertahan beberapa hari lagi. Bagaimanapun, dalang hanyalah jiwa. Di lain waktu Jin Lian sering melihat suaminya meninggal. Dia tidak tahan lagi dengan siksaan ini. Jadi dia menjatuhkan kandil itu. Nyala api langsung membakar seluruh ruangan. Shimen mengetuk pintu dengan keras. Tapi Jin Lian sudah menyerah. Dalam perjalanan pulang Shimen dihentikan oleh hantu dalang. Sepertinya memintanya untuk kembali menyelamatkan Jin Lian. Dia mendorong pintu hingga terbuka dengan seluruh kekuatannya. Menyelamatkan Jin Lian dan anaknya. Suatu hari seorang penduduk desa mengetahui bahwa Shimen sedang menyelinap. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu di dalam sumur. Simon menyadari dia mungkin telah menemukan sesuatu. Tubuh pria itu muncul di pohon keesokan harinya. Jelas ini semua ulah Simon. Hari-hari setelahnya mereka memutuskan untuk menghancurkan sepenuhnya kecelakaan dalang. Saat keduanya memasuki sumur kering. Namun kecelakaan dalang tidak ditemukan. Ketika dia melihat ke atas tahun ini, dia melihat suaminya menyebarkan dedaunan. Saat ini dia benar-benar pingsan. Apa yang lebih buruk? Beberapa tahun terakhir, matanya tersengat dedaunan yang berguguran. Dia tidak bisa melihatnya lagi. Keduanya kembali ke rumah dalam keadaan berlumuran lumpur. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan masalah ini. Jadi mereka memiliki momen intim terakhir. Keesokan harinya, polisi menggiring masyarakat mengepung tempat itu. Hubungan pribadi mereka juga dipublikasikan. Penduduk desa mengikat mereka ke pohon dan menyiksa mereka secara bergantian. Kemudian dia meminta mereka untuk berlutut di dekat sumur kering dan bertobat. Diselamatkan oleh penduduk desa. Kecelakaan di dalang akhirnya pulih. Film berakhir di sini.